Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang grafika dan penerbitan. Yang pertama, pengertian grafika. Grafika adalah sebuah teknik untuk penyampaian pesan, informasi dengan cara dicetak dan dihadirkan untuk khalayak. Lebih dari itu, dengan adanya grafika, maka pikiran tokoh pada zaman dahulu bisa sampai kepada kehidupan kita. Berkat jasa grafika, maka semua kebutuhan akan semakin dipermudah. Selanjutnya, pengertian penerbitan. Penerbitan merupakan industri yang konsisten pada bidang produksi dan menambah banyak sebuah literatur dan informasi. Selain itu, penerbitan juga merupakan aktivitas pembuatan informasi yang dapat dinikmati oleh publik. Selanjutnya, tujuan grafika. Di antaranya, yang pertama, memperindah media. Tujuan dihadirkan grafika yang pertama adalah untuk menambah nilai keindahan pada media. Jika seni grafika diaplikasikan di baju kaos, sudah pasti baju kaos tersebut akan nampak lebih indah. Yang kedua, sebagai media penyampaian pesan. Seni grafika adalah seni yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada siapa saja yang melihat. Dengan menggunakan media berupa grafis, maka pesan akan lebih bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk gambar yang lebih menarik. Kehadiran bentuk gambar yang menarik menjadikan orang rela memusatkan perhatiannya pada gambar tersebut. Yang ketiga, menambah nilai jual sebuah produk. Sebuah produk bisa ditingkatkan nilai jualnya, mengingat banyak juga orang yang akhirnya membeli sebuah produk dikarenakan kemasannya yang menarik. Selanjutnya, produk grafika. Yang pertama ialah koran. Koran merupakan hasil karya grafika yang secara visual bisa kita lihat dalam bentuk teks serta gambar. Mengenai fungsinya sendiri, koran berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Namun saat ini, karena sudah banyak media online, maka masyarakat lebih senang membaca berita melalui media online. Kedua, kaos bergambar. Selain menggunakan media kertas, grafika juga memanfaatkan kaos sebagai media cetak. Salah satu hasil cetakan dari media kaos ini berupa kaos bergambar. Kaos bergambar tentu memiliki nilai keindahan tersendiri sehingga akan terlihat lebih menarik. Yang ketiga, poster. Hampir setiap pemberitahuan yang ditulis semuanya menggunakan kerangka poster. Hal ini dikarenakan poster memang berfungsi sebagai media promosi, media pemberitahuan, serta bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran serta peringatan. Yang keempat, kemasan makanan. Banyak orang yang akhirnya membeli makanan dikarenakan kemasannya yang menarik. Selain berfungsi untuk melindungi makanan, mencerminkan sebuah produk tertentu, lain tidak tujuannya dibuatnya kemasan ini adalah untuk menarik perhatian konsumen. Yang kelima, iklan. Apa sih tujuan iklan? Iklan hadir untuk mengingatkan orang-orang sebagai media promosi serta menambahkan nilai sebuah produk. Saat ini, iklan banyak digunakan dengan menggunakan media cetak berupa koran dan majalah. Yang keenam, kartu ucapan. Fungsi dari kartu ucapan ini tersendiri, yaitu untuk memberikan ucapan kepada orang-orang. Teknik yang digunakan dalam membuat ucapan tersebut tidak lain yaitu teknik grafika. Dalam membuat kartu ucapan, biasanya orang akan membuat semenarik mungkin supaya banyak orang yang tertarik serta meninggalkan kesan kepada orang yang diberi kartu ucapan tersebut. Selanjutnya, fungsi grafika. Yang
Yang pertama, memperindah hasil dari media promosi atau informasi. Jika kita menemukan sebuah spanduk polos di pinggir jalan, maka kita akan berasumsi bahwa media tersebut tidak memiliki makna. Jika ditambahkan sebuah logo, gambar produk, layout, dan promosinya, maka spanduk tersebut akan terlihat menarik dan bermakna bagi orang yang melihatnya. Yang kedua, menyampaikan pesan. Tujuan dari sebuah grafika adalah menyampaikan sebuah pesan ke publik, baik itu pesan promosi, branding, atau iklan layanan masyarakat. Pesan grafika dalam menyampaikan pesan sangatlah penting. Yang ketiga, harga jual produk. Jika kita dihadapkan pada dua produk yang memiliki spesifikasi yang serupa, maka hal yang akan kita pertimbangkan adalah bungkusnya. Apakah bentuk kemasannya menarik dan profesional? Apa gambar yang diberikan menarik? Atau apa informasi yang diberikan lebih detail? Dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi penerbitan. Yang pertama yaitu publikasi. Merupakan kunci utama dalam membangun pencitraan sebuah karya agar dapat diapresiasikan oleh masyarakat dengan baik dan akhirnya meningkatkan nilai ekonomis karya yang dihasilkan. Proses publikasi erat kaitannya dengan kontrol kualitas, di mana sebelum dipublikasikan sebuah karya harus melewati proses seperti penilaian atau review, penyuntingan konten, penyuntingan bahasa, penggarapan desain, dan konversi format yang sesuai. Selanjutnya, reproduksi adalah fungsi penerbitan yang juga merupakan salah satu fungsi media komunikasi. Wadah penyimpanan konten yang dihasilkan penerbitan akan dikemas dalam media. Media yang dimaksudkan adalah media cetak, media elektronik, dan media daring ataupun kombinasi seperti pemanfaatan multimedia serta fitur-fitur media sosial maupun potensi media lainnya yang mengikuti perkembangan teknologi. Dan selanjutnya, penyebarluasan merupakan salah satu dari fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi dari penyebarluasan dalam penerbitan mengacu pada bagaimana konten atau isu penerbitan disebarluaskan ke masyarakat khalayak. Selanjutnya, macam-macam grafika. Yang pertama yaitu relief. Jenis cetakan relief merupakan hasil cetak menggunakan lapisan timbul di dalam lempengan cetakan atau balok kayu yang sudah diberikan tinta, dan pada area yang tidak timbul tidak diberikan tinta. Kedua, intaglio. Masih dengan menggunakan teknik timbul. Cetakan intaglio ini tidak lain merupakan sebuah cetakan timbul dengan menorehkan atau menggoreskan plat aluminium sehingga menghasilkan sebuah gambar yang diinginkan. Kemudian cetak grafika stensil. Stensil ini menggunakan metode pengguntingan. Dalam hal ini yang digunting adalah sebuah kertas yang memiliki bentuk sesuai dengan tulisan yang diinginkan. Selanjutnya kertas tersebut ditempelkan menggunakan kain atau papan yang diberi cat khusus. Pada akhirnya kertas tersebut akan dicat atau disemprot. Dengan demikian kertas tersebut dicabut, maka akan menghasilkan cat di kain atau papan seperti bentuk gunting. Cetak plano. Plano merupakan teknik cetak di atas lapisan datar. Teknik percetakan ini memanfaatkan perbedaan sifat minyak serta air yang keduanya tidak saling menyatu. Teknik yang digunakan pada cetak plano ini akhirnya menginspirasi media cetak offset. Hasil cetak plano bisa kita jumpai pada mesin fotokopi serta print scanner. Kalografi. Jika Anda pernah melihat hasil cetakan dengan objek yang menempel dalam kanvas serta semuanya diberi cat dan kemudian objeknya dilepas, itulah teknik kalografi. Selanjutnya, fotografi. Fotografi merupakan sebuah seni yang menggunakan pencitraan di dalam sebuah objek.
unsur seni yang kerap ditampilkan merupakan komparasi foto. Semakin bagus komposisinya, maka akan semakin bagus foto yang dihasilkan. Selanjutnya, cetak saring. Cetak saring ini ternyata hasil pengembangan dari cetak stensil. Hasil karya cetak saring bisa dijumpai dalam kaos, spanduk, serta pembungkus makanan. Selanjutnya, langkah pokok dalam penerbitan. Di antaranya yaitu sumber daya manusia, sidang tema majalah, inventasi laporan atau riset, proses penulisan, pencarian sponsorship atau iklan, proses editing, proses layout, proses percetakan, dan penerbitan. Orang yang terlibat dalam penerbitan. Yang pertama, yaitu pengarang. Pengarang adalah orang yang menulis tentang gagasan atau ide-ide yang baik di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk naskah, majalah, jurnal, maupun berita lainnya. Selanjutnya, editor. Naskah seseorang yang tidak langsung dicetak oleh bagian percetakan, melainkan dikoreksi terlebih dahulu oleh penerbitan apakah naskah itu sesuai dengan kebijakan dari lembaga pendidikan. Perlu diketahui bahwa setiap lembaga pendidikan mempunyai kebijakan tersendiri dalam menjalankan proses manajemen lembaganya. Untuk pemeriksaan atau pengeditan suatu naskah, dalam praktek sehari-hari dilakukan oleh tim editor atau dapat pula memakai editor dari luar. Selanjutnya, percetakan. Setelah naskah selesai diproses penerbit, biasanya dikembalikan kepada pengarang untuk disetujui atau dikoreksi. Apabila semua sudah disetujui oleh pengarang, maka dikembalikan ke penerbit untuk di-fiat cetak oleh penerbit, dikirim ke bagian flat. Selanjutnya dan yang paling terakhir, distributor dan toko buku. Untuk menerbitkan sebuah buku oleh pengarang dan penerbit adalah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Teknik penyebaran ini dikoordinasikan oleh penerbit sebagai pemegang izin dari pengarang, sehingga pihak pembeli dapat melakukan hubungan dengan penerbit. Itulah penjelasan singkat mengenai grafika dan penerbitan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.